Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bawa dan kita andalkan pada Allah? Tahajud kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Amal ibadah kita yang mana? Saya melihat dengan kacamata agama yang saya pelajari, sulit untuk orang sekarang mengandalkan amal-amal yang ada sekarang ini. Karena apa? Kebanyakan amal-amal itu tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga bisa dikatakan nol, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya yang saya lihat yang bisa diandalkan untuk kita mencari ridho Allah dan bisa kita berkumpul dan memandang wajah Nabi Muhammad SAW adalah orang tua. Alhamdulillah, kami setiap hari kalau cium tangan ibu saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya cium kakinya. Setiap hari saya cium kakinya, dan saya ketika mencium kaki ibu saya katakan, ya Allah, aku minta ridhomu, aku minta ridhomu. Karena pengajian saya belum tentu diterima, dakwah saya belum tentu diterima. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, maka pasti Allah ridho kepada kita. Sementara kita melihat banyak orang-orang sekarang yang menelantarkan orang tuanya. Bahkan kemarin ada suatu cerita yang ketika saya membaca cerita itu, saya bercucuran air mata. Ada seorang ibu yang sudah tua yang berada di pinggiran pantai, diperhatikan oleh seseorang yang ada di sana sebagai penjaga pantai. Sudah 12 jam ibu ini dari semenjak pagi sampai sore, tapi tetap ada di situ. Maka kemudian ditanyakan, Bu, kamu menunggu siapa? Maka beliau jawab, saya menunggu anak saya katanya mau datang, mau jemput saya. Ditinggalkan oleh penjaga pantai itu. 1 jam kemudian belum datang, sudah masuk waktu maghrib. Maka kemudian dia datangi lagi, Bu, kayaknya anakmu nggak datang, kamu sendirian di sini. Maka di tangannya itu ada sebuah kertas. Maka kemudian dia tanya, itu kertas apa, Bu? Saya nggak tahu karena saya nggak baca. Tapi ini dari anak saya pegang ini. Disangkanya itu adalah sebuah hal yang menjadi sebuah janji dari anaknya, bahwasanya anaknya akan datang. Tiba-tiba diambil kertas itu. Ternyata kertas itu memang surat dari anaknya. Bunyi surat dari anaknya adalah, kalau ada yang menemukan ibu ini, tolong bawa ibu ini ke panti asuhan. Yang semacam ini banyak. Kemarin kita melihat suatu pemandangan di televisi. Ada seorang ibu yang ditanyakan oleh presenternya, Bu, ibu kenapa di sini? Gelia, saya ditinggalkan oleh anak saya di sini. Saya tanya kepada, loh kok bisa ditinggalkan? Ya nggak tahu anak saya kenapa begitu. Saya tanya sama dia, loh kalau ibu nggak ada yang membantu ibu membawa ke rumahnya gimana? Ya udah ibu minta-minta aja di sini. Kalau ibu di sini minta-minta nggak dikasih gimana? Ya udah serah ibu gimana. Pokoknya saya tinggal ibu di sini. Anaknya sendiri yang meletakkan di sana. Sehingga pantas kalau dalam Al-Quran disebutkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Orang tua itu kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah. Hai orang yang berbakti kepada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkan kalian dalam neraka. Tapi sebaliknya, orang yang durhaka sama orang tuanya, kata Nabi Muhammad, lakukan apa saja, tidak akan memasukkan kalian ke dalam surga.
untuk kita itu menyambut hari-hari ini, maka hendaknya kita selamatkan diri kita daripada 5 sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah. Yang pertama, justru yang paling utama adalah mereka yang durhaka sama orang tuanya tidak akan mendapatkan apapun. Mau korban, mau sholat 5 waktu, mau sodakoh, mau haji, mau umrah, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. La sirfan wala adlan, tidak akan diterima. Termasuk mereka yang mendahulukan istrinya ketimbang ibunya, nggak bakal diterima. Rasakan kalau kita disakiti oleh orang lain dengan kata-kata yang begitu menyakitkan, apalagi orang tua kita. Apakah orang tua kita tidak merasa sakit dengan kata-kata yang kita ucapkan? Berapa banyak ucapan kita yang terlontar daripada lisan kita yang menyakiti orang tua kita? Sekarang kita menjadi orang tua, kita melihat kadang-kadang kita tidur, anak kita menangis, kita bangun. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita sedang tidur beserta istri, anak nangis, kita tinggalkan istri kita. Kita bangun dengan senang hati, kita bangun. Berapa kali seorang anak ketika dia itu sakit, saya berdoa, dan banyak orang tua berdoa, ya Allah jangan dia yang sakit, biarkan saya yang sakit. Berapa banyak sampai sekarang saya setiap anak-anak saya minta sesuatu, saya tidak pernah menolak. Selama itu tidak membahayakan, saya akan berikan. Karena kasih sayang kita kepada anak. Lalu kemudian setelah mereka tua, mereka jelek rupanya, mereka lemah, kemudian kita merendahkannya, lalu kita menghinakannya, bahkan kita tidak mengakuinya. Cukup bagi yang merasa bahwasannya dia telah dibebani oleh orang tuanya karena disuruh menyiapkan masakannya, karena dia harus membeli sesuatu untuk orang tuanya. Nabi kita Muhammad SAW pernah beliau didatangi oleh seorang anak muda yang menuduh ayahnya telah mengambil hartanya. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan kepada anak tersebut, atau memerintahkan sahabat yang lainnya, panggil ayahnya datang kemari. Datanglah ayahnya. Maka kemudian dikatakan, tadi anakmu datang, kemudian dia mengadukan kepadaku bahwa kau telah mengambil hartanya, apakah benar? Dijawab olehnya, iya Rasulullah. Tapi tanyakan kepadanya, ya Rasulullah, aku mengambilnya untuk apa ya Rasulullah? Paling untuk makanku dan makan bibik-bibiknya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau tidak, bukan itu jawaban yang aku inginkan, tapi yang ada dalam hati kamu ungkapkan. Yang ada di dalam hati kamu ungkapkan. Maka subhanallah, beliau kata kepada Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak pernah berjumpa denganmu kecuali bertambah keimanan. Sesungguhnya dalam hatiku ada pengaduan, sambatan terkait dengan anakku, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan engkau sekarang membukanya. Karena tadi Jibril datang kepadaku dan dia berpesan kepadaku, kalau datang ayahnya, tanyakan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatimu? Ungkapkan. Maka kemudian dia mulai melantunkan syairnya yang panjang. Di antara isinya adalah, wahai anakku yang selalu aku harapkan, yang dari mulai semenjak engkau kecil sampai engkau besar, sampai engkau sudah bisa mandiri, aku berikan yang terbaik dariku. Apa makanan yang terbaik yang aku punya, aku berikan untukmu. Doa yang aku panjatkan, aku utamakan untukmu dulu, baru untukku. Aku tidurkan engkau di tempat yang terbaik, aku jadikan engkau dalam keadaan yang terbaik. Bahkan kalau engkau sakit, berapa kali itu engkau sakit,
setiap engkau sakit aku tidak bisa tidur. Padahal aku sudah tahu bahwa saya kematian itu tidak akan kemana-mana, tapi kau tidak bisa tidur. Dan berapa banyak aku itu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya jangan engkau yang sakit, tapi aku yang sakit. Tapi setelah engkau dalam keadaan sudah kuat, dalam keadaan mandiri, tapi justru engkau mengabaikan aku, engkau telah melupakan kebaikanku. Andai kata saja pembalasanmu itu engkau balas aku jangan sebagai orang tua, tapi sebagai tetangga saja, dan haknya tetangga engkau berikan kepadanya, berikan kepadaku, apalagi engkau seperti ini kepadaku. Begitu beliau itu melanturkan syairnya dan selesai, maka Nabi SAW menangis, meneteskan air mata, dan dia berkata kepada pemuda itu, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Semua yang kita punya milik orang tua. Apa yang kita punya? Usaha dari mana? Upaya dari mana? Kalau nggak ada orang tua, kita nggak punya pekerjaan. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada istri. Kalau nggak ada orang tua, nggak punya ilmu. Kalau nggak ada orang tua, apapun yang kita miliki nggak ada. Begitu kita balas yang pada orang tua. Begitu banyak sekarang ini orang tua yang direndahkan, orang tua yang disakiti dulu. Dengan kata-kata orang tua yang tidak diutamakan, orang tua yang mohon maaf, tidak ada seorang pun orang tua kecuali pasti berdoa anaknya panjang umur. Tidak ada seorang pun orang tua kecuali dia itu berharap yang baik untuk anaknya.